Film dimulai dengan menunjukkan beberapa foto dari anak di seluruh dunia yang digunakan sebagai alat percobaan di masa lalu. Diketahui kalau percobaan itu merupakan untuk menciptakan manusia supra atau sejenis mutan paling mematikan. Scene lalu berpindah ke seorang profesor bernama Dr. Baik yang mengunjungi fasilitas laboratorium tempat pembantaian terjadi. Sementara itu, dua anak yang menjadi subjek manusia supra berhasil melarikan diri dari fasilitas yang sedang dilakukan pengejaran oleh anak buah Dr. Baik. Setelah melakukan pengejaran yang sangat melelahkan, akhirnya salah satu anak laki-laki berhasil ditangkap, sedangkan satunya lagi berhasil melarikan diri dengan kondisi penuh luka. Dr. Baik kemudian menyuruh tangan kanannya yang bernama Mr. Choi untuk melaporkan ke markas kalau bocah perempuan itu berstatus non-aktif, karena Dr. Baik yakin kalau bocah perempuan itu akan mati dalam pelariannya. 이거 알잖아. 누구 때문에 이 새벽에 뭔 지랄이야 이게. Di sisi lain, di sebuah desa dekat laboratorium, gadis itu pingsan dan ditemukan oleh seorang peternak sapi bernama Tuan Gu. Dia lalu segera membawa gadis itu ke rumah sakit bersama istrinya. Saat diperiksa, si dokter mengatakan kalau anak ini baik-baik saja. Tetapi sayangnya, kepalanya mengalami kebocoran yang memungkinkan anak itu kehilangan ingatannya. Karena Tuan Gu dan istrinya tidak memiliki anak, mereka pun memutuskan untuk mengadopsi gadis itu dan memberinya nama Go Jayun. Sepuluh tahun kemudian, Jayun kini sudah remaja. Dia menjalani kehidupan normal sebagai anak dari peternak sapi tanpa mengingat masa lalunya. Pada saat ini juga, Jayun ngutang ke toko bangunan untuk membeli pakan sapi. Alasan dia ngutang karena kedua orang tuanya masih dalam krisis keuangan, ditambah lagi harga sapi sekarang terjun bebas akibat banyaknya daging tikus yang dijual di pasaran. 이건 다음 달에 드린다니까 그러네. 자윤아, 자윤아 먼저 가. 갈게요. Sesampainya di rumah, Jayun segera memberikan pakan sapi ke ayahnya. 알려줘요. 내가 할게. 너 안 좋은 양반. Setelah itu, ia pergi menemui ibunya yang sedang sakit di kamarnya. Di sini, Jayun menyadari kalau ibunya mulai menunjukkan gejala awal demensia atau linglung tingkat provinsi. 사람을 환자 취급해도 유분수지. 그래서 나도 점심 내내 배고팠어. 그렇다. 영감님, 치매가 오나. Tak hanya itu saja, Jayun juga mulai merasakan migran yang cukup parah. Meski dalam waktu yang sebentar, ia lalu mulai searching tentang penyakit ibunya, berharap suatu saat nanti ia bisa menyembuhkannya. Keesokan harinya, Jayun berangkat ke sekolah menggunakan odong-odong bersama sahabatnya yang bernama Do Myung-hee. Di dalam perjalanan, Myung-hee menyalamkan Jayun untuk ikut audisi pencarian bakat atau seperti American Got Talent, yang total hadiahnya 1,5 miliar. Jayun pun mulai tertarik dan berniat untuk mendaftarkan diri, karena ia berpikir hadiahnya bisa untuk berobat ibunya. Singkat cerita, Jayun mulai mengikuti seleksi vokal. Meskipun bakat nyinden Jayun pas-pasan, dia hanya lolos ke tahap penyisihan, yang dipilih sebagai kandidat dengan skor tertinggi. Tak hanya itu saja, Jayun ternyata juga menunjukkan bakat lainnya yang cukup membuat orang-orang kagum, yaitu sulap sihir. Tapi di sini masih belum diperlihatkan apa bakat sihir dari Jayun tersebut. 야, 이거 너무하네. 얼굴도 이쁘고 공부도 잘하고. 오늘 선곡은 뭘로 했어요? 그게 뭐냐면요. Setibanya di rumah, Jayun dan Myung-hee memperlihatkan kepada kedua orang tua Jayun siaran ulang audisi yang diikuti Jayun. Namun hal itu malah membuat kedua orang tuanya khawatir karena takut Jayun menjadi incaran banyak orang berkat ilmu sihirnya itu. Di saat bersamaan, mereka mendapatkan panggilan misterius dari seseorang yang membuat orang tua Jayun semakin khawatir. Tetapi kembali Jayun memberitahu mereka kalau semuanya akan baik-baik saja. 여보세요? 그래 엄마.
내가 가긴 어딜 가. Dan tanpa disadari, ternyata Mr. Choi diam-diam memerhatikan kediaman Jae-yun dari kejauhan. Pagi harinya, Jae-yun dan Myung-hee pergi ke kota sebelah naik kereta untuk audisi tahap berikutnya. Saat keduanya sedang asik makan, 우리 계약서 이런 거 좀 미리 써놓을까? seorang pria yang diketahui bernama Nobleman tiba-tiba nimbrung ikut obrolan mereka dan mengaku kalau dia kenal dengan Jae-yun. Bahkan pria itu juga terkejut kalau Jae-yun punya nama panggilan. Sedangkan mereka dulu saling memanggil dengan urutan nomor. Dari sini kita bisa mengetahui kalau Nobleman dulunya juga subjek percobaan sama seperti Jae-yun. Tetapi Jae-yun yang memiliki riwayat hilang ingatan tetap tak mengenali Nobleman dan tak paham apa yang dikatakannya. Nobleman pun melayangkan tangannya ke arah Jae-yun seolah-olah akan menampar wajah mulus Jae-yun, yang tentu saja membuat Jae-yun kaget dan menangis. Tanpa rasa bersalah, Nobleman lalu pergi dan mengatakan kalau kita akan bertemu lagi. 벌써 네 별명까지 다. 저기요, 여기 이상한 사람 있어요. 아저씨, 우리 아빠 경찰이거. 또 보자 우리. 또 보긴 뭘 또. Dan singkat cerita, Jae-yun dan Myung-hee sampai di studio. Kinerja bagus dari Jae-yun yang membawanya maju ke perapat final yang mendapat suara terbanyak dari juri dan warganet. 시골소녀 구자윤입니다. Di sisi lain, Dokter Baik yang kini mulai tua menonton pertunjukan Jae-yun di televisi. Dia terlihat senang karena ciptaan terbaiknya kini masih hidup dan akhirnya berhasil ditemukan. Di saat mereka baru keluar dari studio, migrain Jae-yun tiba-tiba kambuh, sampai-sampai membuat hidungnya keluar coklat. Hal ini menunjukkan kalau penyakit Jae-yun semakin parah. Sebelumnya, Jae-yun memang sempat pergi ke dukun untuk memeriksa sakitnya itu, dan dalam kurun waktu 2-3 bulan, penyakitnya itu bisa mengancam nyawa Jae-yun. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah transplantasi sumsum tulang orang tua biologis Jae-yun atau orang tua kandung Jae-yun. 나 여기 있어. Saat keduanya sedang menunggu taksi, tiba-tiba mereka dihadapkan dengan anak buah Dokter Baik yang mencoba menculik Jae-yun dengan cara baik-baik. Namun untung saja ada rombongan bocil-bocil sehingga anak buah Dokter Baik tak jadi menculik Jae-yun dan membiarkan Jae-yun menggunakan taksi. 빨리요, 빨리. 존나 무섭게 생겼네. 야, 나 방금 좀. Setibanya di desa mereka, Myung-hee menelpon ayahnya bernama Mr. Do yang merupakan polisi untuk menjemput mereka. 아빠. Di waktu yang sama, Nobleman muncul lagi dengan mobilnya dan mengancam Jae-yun dengan mengatakan akan membunuh orang tuanya. Tanpa pikir panjang, Jae-yun pun langsung lari ke rumahnya dan menyuruh Myung-hee mengatakan kepada ayahnya agar cepat pergi ke rumah Jae-yun. 뭐? 집에 가봐야 돼, 빨리. 야, 너 아저씨한테 빨리 우리 집으로 가. 여보세요? 여보세요. Selang tak lama kemudian, Mr. Do dan rekannya sampai di rumah Jae-yun dan memberhentikan mobil Nobleman bersama teman-temannya. Beberapa saat kemudian, Jae-yun dan Myung-hee tiba, namun mereka tak melihat siapapun dan hanya melihat mobil polisi saja. Lalu Jae-yun segera lari dengan panik ke dalam rumah, namun untung saja semuanya selamat dan ternyata ayahnya sedang bermain kelereng bersama Mr. Do. 왜 통이요? 아니 그 내가 둘 차례 아닌가? 김치전. Sebelum pergi, Mr. Do memberitahu Jae-yun kalau tadi ia melihat segerombolan pemuda yang terlihat mencurigakan dan menduga kalau mereka berasal dari luar negeri, yaitu Indonesia. Jae-yun pun mengatakan kalau dirinya tak mengenali mereka. 모르겠어요, 저도. 저랑 다른 애를 착각하는 거. 가. 들어가 보세요. Di sisi lain, Nobleman dan gengnya mendatangi rumah salah seorang profesor dan membunuh anak dan istri si profesor tersebut. Alasan mereka melakukan ini karena si profesor itu menolak untuk bekerja sama dengan Dokter Baik. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Nobleman bekerja untuk Dokter Baik. Setelah puas dengan membunuh anak dan istrinya, mereka pun membunuh si profesor tersebut dengan sangat keji. Sedangkan di luar ruangan, Nobleman menggunakan sihirnya untuk mengendalikan pikiran si supir profesor itu agar bunuh diri dengan pistolnya sendiri. Dan sebelum mereka pergi, mereka membakar tempat itu untuk menghapus jejak mereka.
keesokan harinya, Mr. Choi menemui Dr. Baik di sebuah restoran. Di sini Dr. Baik menyuruh Mr. Choi untuk mengambil libur, memintanya agar tak ikut campur dalam urusannya. Sebenarnya Mr. Choi tidak menyukai keputusan itu, tapi karena itu adalah perintah bosnya, ia pun mau tak mau harus mematuhinya. Selain itu, mereka juga membahas tentang monster ciptaan mereka yaitu Jayun. Mr. Choi meminta agar nantinya Dr. Baik membunuh Jayun, namun Dr. Baik malah menolaknya. 아까워서 그러지 아까워서. Beberapa saat kemudian, Mr. Choi mendatangi seorang profesor bernama Mr. Lee yang dapat membantunya menyembuhkan penyakitnya. Diketahui kalau Mr. Choi ini memiliki penyakit asam urat di bagian tangannya. Keduanya lalu berniat untuk membunuh Jayun, karena dengan kepala Jayun, mereka bisa menyembuhkan penyakit Mr. Choi. Pada malam harinya, Jayun terbangun karena sekilas mengingat tentang masa kecilnya. Ia juga mulai merasakan sakit di kepalanya yang semakin parah. Bersamaan dengan itu, anak buah Dr. Baik menyelinap masuk rumah dan mengancam ibu Jayun dengan senjata. Menyadari hal itu, Jayun pun langsung pergi untuk mengeceknya. Namun sebelum melangkah lebih jauh, Jayun lebih dulu ditodong dengan senjata oleh anak buah Dr. Baik. Begitupun juga dengan Myung-hee yang sedang menginap di rumahnya. Seorang pria sebelumnya yang ingin menculik Jayun lalu muncul dan mengungkapkan kalau dulu ia hampir dibunuh oleh Jayun dengan sebutan si penyihir kecil. Tetapi Jayun bersikeras kalau dia tak mengenalnya dan tak ingat kejadian apapun tentang mereka. Jayun juga terus memohon agar melepaskan mereka. Sampai akhirnya, salah satu pria melukai leher Myung-hee dengan pisaunya, yang membuat Jayun ngambuk dan membunuh segerombolan anak buah Dr. Baek dalam waktu yang sangat singkat. 아저씨들이 찾는 그 애 아니라고요, 저. 명희야! 아니라고. Setelah menghabisi mereka, Nobleman muncul dan terlihat kagum dengan kemampuan Jayun. Dia menjelaskan kalau dari awal Jayun memang diciptakan spesial dan beda dari yang lainnya. Dan dengan aksinya tadi, sudah cukup untuk membuktikan kalau Jayun adalah salah satu dari mereka. Tak hanya itu, Jayun yang selalu unggul dalam hal apapun di sekolah, juga menjadi bukti kalau dia bukanlah manusia biasa. Jayun kemudian mulai melihat ingatan masa lalunya, saat Nobleman menunjukkan bekas luka di dahinya yang diklaim ulah dari Jayun. Dan untuk memulihkan ingatannya, Nobleman menyuruh Jayun untuk ikut dengannya. Atau jika tidak, maka semua orang yang Jayun kenal akan dibunuh. Jayun pun akhirnya terpaksa setuju dengan Nobleman dan meminta Myung-hee untuk menjaga orang tua Jayun yang sedang pingsan. Do what you feel is best for you. We're professionals. 다녀올게. Dalam perjalanan menggunakan mobil, Nobleman ngebahas tentang Jayun yang diduga sengaja memilih orang tua angkat dengan sempurna yang sebelumnya pernah kehilangan anak dan cucunya dalam kecelakaan. Nobleman berpikir kalau itu sudah direncanakan oleh Jayun karena waktu dulu mereka sering mencari informasi tentang siapa yang akan mereka pilih sebagai orang tua angkatnya. Mereka kemudian sampai di laboratorium kosong yang sudah ditinggalkan, di mana Dr. Baek sudah menunggu kedatangan mereka. Mereka lalu langsung membawa Jayun ke dalam ruang interogasi dan mengikatnya di atas kursi, sedangkan Dr. Baek melihatnya dari sisi ruangan lain. Sedangkan di tempat lain, Mr. Choi mengumpulkan pembunuh bayaran untuk memburu Jayun. Namun saat ia menelpon Dr. Baek malah mengabaikannya, yang membuat Mr. Choi marah dan memutar arah untuk menemui Dr. Baek. Kita kembali ke laboratorium, di mana Jayun masih tidak mengingat kejadian apapun yang pernah menimpanya saat masih kecil. Dan untuk memulihkan ingatan Jayun, Dr. Baek memerintahkan anak buahnya untuk menyuntikkan sebuah serum pada leher Jayun. Dari sinilah terungkap kalau Jayun adalah salah satu objek eksperimen otak yang dilakukan oleh Dr. Baek. Dr. Baek mengungkapkan kalau dirinya adalah spesialis otak terbaik di dunia, dan Jayun merupakan satu-satunya eksperimen genetik terbaik yang pernah dia buat. Dan di awal film, para profesor dan petinggi lainnya mencoba untuk membunuh semua anak hasil eksperimen tersebut, karena pada saat itu mereka sukses besar. Namun di samping itu, mereka juga takut kalau nantinya anak-anak itu tidak bisa dikendalikan. Jadi mereka menyuruh Dr. Baek untuk menonaktifkan semua anak-anak tersebut. Sayangnya pada saat melakukan penonaktifan, tidak ada yang bisa membunuh Jayun karena kemampuan spesialnya. Jadi mereka membiarkannya begitu saja. Karena sakit kepala yang diderita Jayun, suatu saat nanti akan membunuhnya jika tidak diobati dengan benar. 처음이 딱 성공하고 나니까 분위기가
Dr. Baek lalu memerintahkan pria itu untuk menyuntikkan sebuah serum biru ke leher Jae-yun yang akan menghentikan sakitnya selama 1 bulan. Sehingga di bulan berikutnya, Jae-yun akan merasakan sakitnya lebih parah jika tidak mendapatkan suntikan serum biru. Hal itu juga membuat Jae-yun tidak bisa jauh dari Dr. Baek, karena hanya dialah yang memiliki serum tersebut. Setelah terkena suntikan serum itu, Jae-yun berubah drastis dan mengungkapkan kebenarannya. Ternyata plot twistnya, Jae-yun tidak pernah hilang ingatan. Dia selalu ingat apa yang pernah terjadi di masa lalu dan kejadian apa saja yang dia pernah lalui. Ketika dia pergi ke dukun dan mengetahui kalau hidupnya tak lama lagi, dia dengan sengaja ikut audisi untuk menarik perhatian mereka dan membawanya ke sang penciptanya, yaitu Dr. Baek. Karena Jae-yun sudah yakin kalau Dr. Baek punya obatnya. Jae-yun lalu dengan cepat membebaskan dirinya, sekaligus membunuh anak buah Dr. Baek. Mereka kemudian melepaskan gas beracun untuk melumpuhkan Jae-yun, namun pada akhirnya dia malah berhasil lolos lewat plafon. Jae-yun lalu muncul dari plafon untuk menghadap ke Dr. Baek. Di saat Jae-yun mengarahkan pistol ke arahnya, Jae-yun mengatakan kalau dirinya tidak pernah sekalipun melupakan kejadian di hari di mana dia akan dibunuh. 당연하죠. 난 내가 누군지. Jae-yun lalu menabrak kaki Dr. Baek dengan memaksanya untuk memberitahu lokasi serum biru disimpan. 기자는 어딨어요? Sementara itu, Nobleman yang mulai sadar kalau dirinya juga ditipu oleh Jae-yun, kemudian langsung menuju ke ruang di mana Jae-yun berada. Tetapi di waktu yang sama, Mr. Choi muncul dan mulai melakukan serangan ke Nobleman serta yang lainnya. Di situ juga terungkap kalau Nobleman adalah anak laki-laki yang berhasil ditangkap saat di awal film. Dua kelompok itu saling baku tembak dan menggunakan kekuatannya untuk saling bunuh. Sampai akhirnya, rekan Nobleman menghabisi kelompok Mr. Choi dengan menggunakan belatinnya. Di sisi lain, Nobleman menemukan keberadaan Jae-yun dan mendorongnya sampai terpental. Dia menantang Jae-yun untuk berduel dan berpikir kalau kekuatannya kini semakin unggul. Jae-yun pun dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Keduanya lalu beradu mekanik, di mana Nobleman beberapa kali melayangkan pukulannya, namun selalu berhasil dihindari. Oleh Jae-yun, saat giliran Jae-yun menunjukkan kekuatannya, dia hanya perlu 1 pukulan saja untuk melemparkan Nobleman sampai menembus ruangan sebelah. Di saat itu juga, Dr. Baek mencoba melarikan diri tapi berhasil dihentikan oleh Jae-yun yang menembak di bagian kaki satu lagi. Jae-yun lalu melanjutkan duelnya dengan Nobleman. Dia beberapa kali menembakkan pistolnya, tetapi Nobleman dengan cepat berlarian di dinding-dinding ruangan. Dan saat Nobleman berkesempatan untuk menembak Jae-yun, Jae-yun refleks menutupnya dengan tangan dan dilanjut dengan menguppercut Nobleman tak berdaya. Di waktu yang sama, Mr. Choi muncul dan tanpa ragu langsung menembak Jae-yun dari belakang. Dr. Baek berpikir kalau Mr. Choi datang untuk menolongnya dan membunuh para monster itu. Namun dugaannya salah. Mr. Choi malah membunuh Dr. Baek terlebih dahulu karena selalu mengabaikan apa yang dikatakannya. 머리? Bersamaan dengan itu, mantannya Mimin datang dan bersiap untuk menghadapi Mr. Choi. Meski beberapa kali mendapatkan tembakan dari Mr. Choi, mantannya Mimin tetap bangkit dan kemudian menusuk tangan Mr. Choi. Dan saat dia lengah, Mr. Choi langsung menendang kakinya dan memukul kepalanya sampai pingsan. Kini giliran Mr. Choi melawan Jae-yun yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Karena keahliannya yang mendekati sempurna, dia pun mampu membunuh Mr. Choi dengan mudah. Sedangkan Nobleman masih saja ingin mengalahkan Jae-yun. Dia berjanji akan menunjukkan di mana serum biru itu berada jika Jae-yun berhasil mengalahkannya. 본사 연구소겠지? Akan tetapi mantannya Mimin kembali bangkit dan berniat untuk menikam Jae-yun dari belakang. Namun sekali lagi, kemampuan Jae-yun yang di atas rata-rata sadar akan kehadiran mantan Mimin dan menghabisinya dengan tangan kosong. Setelah itu, Jae-yun memaksa Nobleman untuk memberitahu lokasi penelitian berada, tetapi dia malah menolak untuk memberitahunya, yang membuat Jae-yun kesal dan menembak Nobleman sampai almarhum. 그 자연으로 계속 살 거라고. Beberapa saat kemudian, Jae-yun berhasil mengambil serum tersisa dan membakar laboratorium itu.
Dia lalu langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan orang tuanya. Sesampainya di sana, Jayun memberikan serum biru itu ke ayahnya untuk mengobati penyebaran demensia ibunya, sedangkan dirinya hanya mengambil 2 serum. Sebelum Jayun pergi, ayahnya mengucapkan kalau dia pernah menyesal karena sudah mengadopsi Jayun. Dia berpikir kalau mungkin membesarkan seorang penyihir adalah kesalahannya. Namun si ibu terus meyakinkannya kalau mereka membesarkan dengan penuh cinta, pasti suatu hari nanti Jayun akan tumbuh menjadi anak yang baik. Jayun kemudian pergi dan berjanji akan kembali apapun keadaannya. Dia juga sempat menyapa sahabatnya dari luar gedung rumah sakit. 3 bulan kemudian, Jayun secara misterius muncul di rumah seorang wanita yang ternyata adalah kembaran Dr. B. Kedatangan Jayun di tempat itu untuk membuatkan serum biru yang bisa bertahan lebih lama. Di waktu yang sama, datanglah seorang wanita yang wajahnya dipenuhi luka bekas. Jayun lalu dengan santainya mengancam akan membunuh wanita itu jika dia menyentuhnya. 누가 그러더라고요. 그러려면 Film pun bersambung.